Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsanjani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu hukum internasional yang kontemporer, yaitu penggulangan krisis energi dalam perspektif hukum internasional. Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan modern. Hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada energi, mulai dari penggunaan listrik di rumah, transportasi, kegiatan industri, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Tanpa energi yang memadai, aktivitas ekonomi dan pembangunan suatu negara akan terganggu. Karena pentingnya energi bagi kehidupan manusia, maka setiap gangguan terhadap pasokan energi dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Oleh karena sebab itu, krisis energi tidak lagi dianggap sebagai masalah yang hanya dialami oleh satu negara, tetapi menjadi pasokan global yang memerlukan perhatian masyarakat internasional. Secara umum, krisis energi adalah kondisi ketika ketersediaan energi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sektor industri. Krisis energi dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga energi, gangguan distribusi listrik, serta menurunnya produktivitas ekonomi suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi krisis energi. Faktor pertama adalah meningkatnya kebutuhan energi dunia seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi. Adapun faktor kedua adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang jumlahnya terbatas. Faktor ketiga adalah konflik atau perang yang mengganggu distribusi energi antar negara. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam juga dapat menghambat produksi serta distribusi energi. Dalam perspektif hukum internasional, krisis energi menjadi isu penting karena dampaknya tidak mengenal batas negara. Gangguan pasokan energi di satu wilayah dapat mengaruhi harga energi dan stabilitas ekonomi di berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian krisis energi memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Terdapat beberapa prinsip hukum internasional yang menjadi dasar dalam penanggulangan krisis energi. Prinsip pertama adalah prinsip kerjasama internasional, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hubungan internasional yang juga tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui prinsip ini, negara didorong untuk bekerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan global termasuk krisis energi. Adapun kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pertukaran teknologi energi, investasi di bidang energi, pembangunan infrastruktur energi lintas negara, hingga penyusunan perjanjian internasional yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Prinsip kedua adalah prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Prinsip ini menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana sehingga kebutuhan generasi saat dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam konteks energi, prinsip pembangunan berkelanjutan mendorong negara-negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mulai beralih kepada energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Penggunaan energi terbarukan tidak hanya membantu mengatasi krisis energi dalam jangka panjang, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Prinsip ketiga adalah prinsip keamanan energi. Keamanan energi berkaitan tersedianya pasokan energi yang cukup, stabil, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk mewujudkan keamanan negeri, negara-negara perlu melakukan diversifikasi sumber energi. Artinya suatu negara tidak boleh bergantung hanya pada satu sumber energi atau satu negara pemasok saja. Dengan adanya diversifikasi, risiko terjadinya krisis energi dapat diminimalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan komunitas internasional dalam menghadapi krisis energi. Organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam bidang energi adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, PBB menetapkan tujuan ketujuh, yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern sebagai seluruh masyarakat dunia. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain PBB, terdapat pula International Energy Agency atau IEA yang berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi energi global. Organisasi ini membantu negara-negara dalam menyediakan data penelitian serta rekomendasi kebijakan untuk
meningkatkan ketahanan energi dan menghadapi potensi krisis energi di masa depan. Perkembangan penting lainnya adalah lahirnya Paris Agreement atau Perjanjian Paris tahun 2015. Perjanjian ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global. Meskipun fokus utama perjanjian Paris adalah perubahan iklim, perjanjian ini juga memiliki hubungan yang erat dengan isu energi karena mendorong negara-negara untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi bersih dan terbarukan. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan keterkaitan energi dan hukum internasional adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang meningkat pada tahun 2022. Sebelum konflik terjadi, banyak negara di Eropa sangat bergantung pada pasokan gas alam dari Rusia. Ketika konflik berlangsung, distribusi gas mengalami gangguan sehingga pemasukan energi menjadi tidak stabil. Akibatnya harga minyak dan gas dunia meningkat secara drastis. Dampak dari kondisi tersebut dirasakan oleh berbagai negara, bahkan negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Harga listrik meningkat, biaya produksi industri naik, inflasi pertambahan, dan harga berbagai kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Sebagai respon terhadap krisis tersebut, negara-negara Eropa mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap energi Rusia. Mereka mencari sumber energi alternatif dari negara lain, meningkatkan pembangunan energi terbarukan, serta memperkuat kerjasama energi regional. Kasus ini membuktikan bahwa energi telah menjadi isu strategi dalam hubungan internasional. Ketika terjadi konflik di suatu wilayah, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat global karena adanya ketergantungan dalam sistem energi dunia. Dari sudut pandang hukum internasional, kasus tersebut menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara dalam menjaga stabilitas energi global. Selain itu, diperlukan pula kepatuhan terhadap berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan energi, perdagangan internasional, dan pelindungan lingkungan hidup. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa krisis energi merupakan salah satu tantangan global yang sangat penting di era modern. Krisis energi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik nasional, meningkatnya kebutuhan energi, ketergantungan terhadap energi fosil, serta perubahan iklim. Dalam perspektif hukum internasional, penanggulangan krisis energi dilakukan melalui kerjasama internasional, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan penguatan keamanan energi. Berbagai organisasi internasional seperti PBB dan International Energy Agency juga memiliki peran penting dalam mendorong negara-negara untuk menciptakan sistem energi yang lebih aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh negara untuk menghadapi krisis energi melalui kerjasama yang efektif, penggunaan energi secara bijaksana, serta pengembangan energi terbarukan demi mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai penanggulangan krisis energi dan dalam perspektif hukum internasional. Lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.